Selamat bertemu kembali ya. Dalam diskusi kita saat ini adalah mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Mengapa saya sampaikan pengantar mengenai kecerdasan buatan ini? Karena ada begitu banyak ya eh, pikiran, persepsi ya, atau apa ya, pendapat-pendapat tentang apa yang disebut dengan kecerdasan buatan ya. Ya, tapi memang ya apa yang disebut dengan kecerdasan buatan itu sangat luas ya. Nah, em, ya secara sederhana ya, karena kita adalah orang teknik mesin, ya orang teknik lah ya. Yang disebut dengan kecerdasan buatan itu ya kita artikan sebagai otomatisasi ya. Ya, padahal kalau kita lihat orang mengartikan semuanya itu adalah eh, ya bermacam-macam ya, ya tapi yang akan kita pikirkan itu adalah otomatisasi ya, otomatisasi atau membuat suatu eh, peralatan ya mungkin begitu ya, yang bisa meniru ya, meniru eh, kegiatan manusia ya. Nah, ini juga artinya sangat luas, kegiatan apa saya katakan ya, apa saja gitu ya. Sehingga kalau Anda melihat beberapa artikel mengenai apa, artificial intelligence ini, mungkin Anda akan bingung gitu ya, atau mungkin Anda akan mengatakan, ah saya tidak ingin ya mempelajari ya. Ya, tapi setidaknya kalau kita sudah ada apa, pengertian mengenai kecerdasan buatan itu memudahkan kita untuk berpikir ya, terutama mereka-mereka yang terlibat di dalam eh, kecerdasan buatan ini gitu ya. Baik ya, kita nanti sambil kita membaca apa, sambil kita berdiskusi ya, dari penjelasan saya berikan, saya berikan beberapa komentar ya, yang mungkin bisa memberikan bayangan ya, apa sebenarnya yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Ya, perlu kita ketahui bahwa yang disebut kecerdasan buatan yang jadi acuan itu sebenarnya kecerdasan manusia ya. Ya, jadi bagaimana kecerdasan manusia itu ya bisa ditiru oleh katakan sebuah perangkat atau sebuah mesin ya, seperti itu ya. Baik, jadi materi yang akan kita apa, diskusikan selama apa untuk mata kuliah apa artificial intelligence ini adalah uh, ini ya, pertama pengantar kecerdasan buatan ya. Kalau kita orang-orang teknik tuh selalu pikiran kita adalah oh ini harus dianukan dengan komputer ya. Ya. Apalagi kalau kita sudah pada saat akhir, pada saat sekarang ya, memikirkan kecerdasan buatan itu sudah pasti berhubungan dengan komputer. Tapi pada waktu kecerdasan buatan itu pertama eh, dikatakan di deklarasi atau diumumkan ya, sebetulnya tidak terlalu berhubungan dengan komputer, tapi berhubungan dengan semua peralatan mungkin listrik, elektronik, ya, mesin, hidrolik, ya, ada juga yang pneumatik segala macam yang akan dirangkai atau akan dibuat menjadi suatu peralatan yang membantu manusia. Ya, mungkin Anda tidak pernah memikirkan ya bahwa crane itu ya, untuk mesin pengangkat itu adalah sebenarnya artificial intelligence ya, menggantikan kecerdasan manusia ya. Yang keren ini ya, manusia bisa mengangkat benda ya, tetapi terbatas. Tapi keren tersebut dibuat sedemikian rupa sama bisa mengangkat, tapi kemampuannya lebih. Apa kemampuan lebih? Ya tadi dirancang materialnya ya, dirancang istilahnya kawat pengangkatnya supaya dia bisa mengangkat yang lebih apa namanya, lebih lebih berat ya daripada kemampuan manusia. Tapi sebenarnya dia menggantikan manusia. Ya, bagaimana mengangkat tersebut
ya bagaimana dia misalnya melakukan ada yang disebut dengan bulldozer macam-macam. Itu sebenarnya eh, arti yang kita lihat pada awalnya itu adalah yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, itu contoh aja. Ya, baik. Yang akan dibahas dalam materi perkuliahan ini sudah tercantum di RPS ya, rencana pembelajaran semester ya, kemudian eh, dalam hal ini penilaiannya juga berdasarkan pada CPMK ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ya, dalam hal ini mata kuliahnya adalah eh, kecerdasan buatan ya. Dalam kuliah tersebut ya, dalam pemahaman tujuan perkuliahan ini adalah eh, ya sekarang ini satu pengantar kecerdasan buatan. Mengapa diberikan pengantar? Ya, karena pengantar tersebut tuh ingin membatasi ya dan ingin menjelaskan ya apa sih yang akan kita diskusikan. Kalau kecerdasan buatan itu kita bahas sampai lengkap, ya artinya begitu banyak orang mengartikan, ya tidak mungkin bisa dilakukan. Itu malah mungkin yang saya yang saya pikirkan adalah itu adalah sebuah anu ya, sebuah ilmu ya, ilmu yang bisa diambil ya sehingga Anda bisa mendapatkan sarjana, misalnya sarjana artificial intelligence. Jadi mulai awal apa yang akan kita pelajari ya tentunya kalau saat ini semua yang berhubungan dengan komputer ya. Jadi kita bagaimana komputer tersebut bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Nanti itu yang akan kita diskusikan ya. Kemudian apa yang disebut dengan kecerdasan buatan? Wah ini akan kita diskusikan. Apa beda kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami? Ya, nanti kita lihat kecerdasan buatan ini ya yang dimaksud dengan alami itu kecerdasan dalam hal ini kecerdasan manusia. Ya. Kemudian sejarah, ya, sejarah kecerdasan buatan ini penting ya. Karena apa? Yang disebut dengan kecerdasan buatan itu berkembang terus, ya. Sehingga mungkin definisi-definisi yang awal itu mungkin sudah apa namanya tidak mendukung apa arti dari kecerdasan buatan sekarang saat ini. Ya. Kemudian bagaimana perkembangan dan aplikasi kecerdasan buatan. Saya masih ingat ya pada waktu saya pertama sebelum saya menjadi seorang dosen, saya bekerja di industri. Ya. Nah, di industri itu saya bersaing dengan beberapa orang untuk mendaftarkan. Pada waktu uji saya ditanya, Anda apa keahlian Anda? Oh, saya teknik mesin. Ya. Kemudian saya diajak berkeliling ke apa namanya? Uh, oh, saya sudah diterima ya pada waktu itu ya. Saya terima, kemudian ada semacam orientasi. Saya diajak berkeliling di perusahaan tersebut. Ya, kemudian saya melihat mesin yang saya belum pernah tahu. Saya belum pernah uh, melihat mesin seperti itu. Sehingga saya bertanya pada yang mengantarkan saya tanya, loh ini Pak, ini mesin apa? Dia bertanya kembali, loh katanya ada teknik mesin. Loh kok nggak tahu ini mesin apa? Saya mikir, loh, ini ada mesin yang saya tahu adalah mesin ya turbin air, turbin uap, ya motor bakar gitu ya seperti itu. Nah yang saya lihat ini mesin apa ini gitu ya? Mereka katakan itu mesin. Ya, itu contoh ya. Nah, pada saat itu saya belum membayangkan bahwa itu adalah sebuah mesin ya yang menggantikan apa namanya? Jadi itu mesin produksi ya yang menggantikan mesin produksi menggantikan manusia. Ya, tadinya dia membuat itu secara manual, sekarang dilakukan oleh mesin. Ya, perusahaan tersebut memberi mesin baru ya menggantikan manusia. Nah, ini nanti menggantikan manusia ini jadi masalah untuk artificial intelligence juga ya. Nah, kita lihat dari hubungan yang sederhana ini yang saya katakan tadi bahwa mesin tersebut ya bisa menggantikan manusia ya, dalam arti membantu manusia. Ya. Baik, nanti akan kita diskusikan selanjutnya.
RPS kecerdasan buatan, yaitu Anda nanti akan lihat ya, yaitu ada materi kuliah sesuai dengan RPS ya, dalam 16 pertemuan tersebut, 16 pertemuan ya, itu materi apa aja yang akan dibahas ya. Kemudian cara penilaian berdasarkan RPS ya, di RPS itu sudah ditunjukkan ya, untuk nilai kuisnya itu berapa persen, kemudian tengah semester berapa persen, akhir semester berapa persen ya. Aturan penilaiannya ya, CPMK itu ada juga yang disebut dengan berdasarkan keberhasilan ya, CPL ya, lulusan. Jadi dia lulus dari mata kuliah tersebut itu berdasarkan ada yang disebut dengan CPL. Ada baca RPS-nya ya. Kemudian ada persen dan bobot penilaian berdasarkan RPS. Ujian akhir semester berapa persen, ujian tengah semester berapa persen, ya. Kemudian ada kuis 1, kuis 2, atau mungkin tugas itu berapa persen. Nah, sehingga keberhasilan Anda itu akan dinilai dari yang disebut dengan CPL. Dan itu dihitung ya, di dalam CPMK. Ya, jadi capaian apa yang pertama itu adalah lulusan. Ya, ini dasar MK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Itu awal yang harus kita mengerti di dalam memulai kuliah ini. Ya. Pemahaman dan tujuan perkuliahan, memperkenalkan Applied Artificial Intelligence, cakupan dan aspek-aspek terkait dengan Applied Artificial Intelligence. Applied ya, jadi artinya bagaimana penerapannya. Ya. Nah ini istilah ini, ya tadi kita tahunya Artificial Intelligence, sekarang ada applied-nya. Ya. Anda tahu bahwa begitu applied ini dikenal, ya, artinya sudah ada mulai AI, ya applied, itu sampai sekarang yang namanya applied itu sudah berkembang cukup pesat, ya. Sehingga applied yang disebutkan pada saat pertama itu deklarasikan itu berbeda dengan applied sekarang, ya. Baik. Kemudian yang kedua, cara mengaplikasikan dasar-dasar artificial intelligence dengan memanfaatkan pemrograman komputer. Nah ini, ya, itu yang kita tahu sekarang bahwa artificial intelligence itu berhubungan dengan pemrograman komputer dan sudah pasti itu ya. Nah, tadinya tidak, ya. Ada yang disebut dengan kita juga tidak, saya juga setelah lama saya mengerti, ya, bahwa ternyata mesin-mesin otomatis, ya, yang dikatakan otomatis yang saya diskusikan awal tadi, itu ternyata sebenarnya adalah sebuah komputer, ya. Jadi itu hanya berupa sebuah yang disebut dengan apa namanya diagram tangga, ya. Mungkin kalau Anda sudah pernah sedikit belajar mengenai mekatronika, Anda tahu, ya itu. Nah, otomatisasi itu adalah diagram tangga. Tetapi kalau kita melihat definisi sebuah komputer, ya, diagram tangga itu ternyata adalah suatu sistem komputer. Ya. Kalau kita pelajari sistem komputer, ya, kita akan mempelajari orang mengatakan, oh dulu waktu saya pakai komputer itu adalah sebuah komputer uh, analog. Loh, ada komputer analog ya? Ya, sekarang kita komputer digital. Ya, terus saya tanya, apa itu komputer analog gitu ya? Ternyata analog itu yang mereka sebutkan adalah komputer mekanik. Wah ini ya, contoh ya, ya karena saya sudah menyampaikan apa tentang komputer mekanik ini contohnya. Ada punya kalkulator. Ya, kalkulator Anda tinggal pencet-pencet ya, tekan-tekan tombol-tombol, angka-angka dan sebagainya, kali bagi tambah kurang sampai dengan keluar ya hasilnya. Tapi tahukah Anda ya bahwa dulu yang disebut dengan kalkulator itu adalah sebuah mesin ketik ya. Saya kalau mengatakan mesin ketik itu adalah komputer mekanik gitu ya. Kalau sekarang kita ngetik dengan MS Word, kalau dulu itu dengan uh, mesin yang ada ada huruf-hurufnya, pukulan-pukulan dengan pita dan sebagainya. Demikian juga dengan kalkulator mekanik. Ya, saya pernah mencoba memperbaiki salah satu mesin yang rusak. Ya,
Kemudian setelah saya lihat, oh ini kalau lihat rumitnya ini ya, link satu melakukan link satunya ya. Jadi mesin ketik tersebut, ya mesin penghitung tersebut, ya bisa tahu kapan dia begitu angka-angka sudah diketikkan, ya. Kemudian kita ketik sama dengan, ya kemudian ada handle ya, dia tarik handlenya tersebut, ya, terus kita mendengar suara eh, apa namanya mekanik berproses, keluarlah dia berupa print out, ya kan? Hasilnya benar. Kali bagi tambah kurang bisa dilakukan. Nah, itu adalah kemajuan dari teknologi ya. Nah, apakah itu artificial intelligence? Menurut saya iya. Ya. Karena di sana bagaimana orang memikirkan link-link ya, link-link mesin tersebut untuk menyelesaikan masalah perhitungan. Ya, cuma sederhana memang ya. Jadi biasa itu dipakai di kasir-kasir ya. Baik, itu sedikit pandangan. Kemudian yang ketiga, cara merancang dalam menyusun program komputer untuk artificial intelligence. Ya, saya kira Anda banyak pengalaman dalam hal ini ya. Anda sudah pernah membuat, ya, mengikuti kuliah pemrograman komputer, ya, apapun bahasa, ya saya katakan bahasa, karena komputer tersebut bisa bekerja, ya, karena kita bisa berkomunikasi dengan komputer tersebut. Ya. Maksudnya berkomunikasi gimana? Ya kita berkomunikasi, ya, artinya kalau Anda seperti berkomunikasi manusia dengan manusia, saya dengan atau Anda berkomunikasi dengan komputer. Caranya, ya ada bahasanya yang disebut dengan bahasa pemrograman. Ya, dan Anda lihat bahasa pemrograman begitu banyak. Ya, mulai dari basic, ya, bukan basic dasar itu ya, tapi itu ada ya, singkatan ya, anu ya, Visual Basic, Turbo Basic, oh sampai saya nggak tahu itu ya, sampai ada Turbo C, dan sekarang bahkan ya ada yang disebut dengan Python ya. Oh, itu mengerikan ya Python ya. Saya memang akhir-akhir ini memakai Python ya, sangat praktis ya. Sedang saya mempelajari, sekarang sudah keluar Anaconda gitu ya. Mereka berlomba-lomba semua ya memakai bahasa pemrograman ya. Nah, mungkin salah satu bahasa pemrograman akan saya perkenalkan dalam uh, kuliah mengenai artificial intelligence ini ya. Karena itu penting adalah karena untuk kecepatan pemrosesannya nanti ya. Jadi kecepatan pemrosesan itu penting, terutama untuk uh, artificial intelligence ini ya. Kemudian mampu merancang beberapa komputer ya untuk rekayasa dan simulasi permasalahan artificial intelligence. Ya, simulasi ini sangat menarik. Ya, Anda bisa banyak melakukan pekerjaan ya yang praktis ya, tidak menghabiskan energi, tidak menghabiskan waktu ya, tapi Anda bisa mendapatkan hasil misalnya penelitian ya dengan memakai perangkat lunak yang disebut misalnya ANSYS. Ya. Baik, kuliah ini memberikan prinsip dasar dan metode utama kecerdasan buatan untuk membangun sistem yang kompleks dalam kaitan kemampuan dalam pemrosesan cerdas. Ya, ini jangan dulu ya, sistem yang kompleks itu jangan diartikan, aduh ini sulit gitu ya. Ya, nanti begitu Anda tahu, logika Anda mulai masuk ya, jadi Anda akan tahu bagaimana melakukan suatu pemrograman untuk artificial intelligence. Nah, definisi kecerdasan buatan. Ya, nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya, jangan menganggap bahwa ini definisi, hanya ini definisinya ya. Karena definisi kecerdasan buatan itu dari pandangan latar belakang suatu apa apa kondisi atau suatu apa latar belakang itu berbeda ya. Misalnya kita latar belakang teknik ya, definisi kecerdasan buatan tersendiri dibandingkan dengan latar belakang ekonomi ya, latar belakang hukum ya. Mungkin Anda bertanya, loh, kecerdasan buatan apa bisa ya untuk itu ya? Bisa untuk semua.
Ya, karena kecerdasan buatan itu pada awalnya saya sebutkan adalah untuk menggantikan, ya, membantu, ya, tidak menggantikan, ya. Kok menggantikan orang menjadi takut-takut gitu ya. Istilah kecerdasan buatan membangkitkan emosi. Wah, apa ini mengerikan ini ya. Untuk satu hal, ada ketertarikan pada kecerdasan yang tampaknya memberi manusia tempat khusus di antara bentuk kehidupan. Ya, muncul pertanyaan seperti apa itu kecerdasan? Ya, bagaimana seseorang bisa mengukur kecerdasan? Ya, dan bagaimana cara kerja otak? Banyak sekali pertanyaannya. Semua pertanyaan ini bermakna ketika mencoba memahami kecerdasan buatan. Namun pertanyaan sentral bagi para ilmuwan, khususnya ilmu komputer, adalah pertanyaan tentang mesin cerdas yang berperilaku seperti manusia, ya, menunjukkan perilaku cerdas. Gimana ya membuat sebuah mesin, ya, bisa cerdas seperti manusia, ya. Tetapi ingat bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu untuk membantu manusia, ya. Ya, saya yakin ini tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya 100%. Ya, nanti dalam diskusi-diskusi kita akan bahas, ya, kita akan diskusikan mengenai hal-hal ini. Jadi jauh sebelum kita nanti masuk di dalam artificial intelligence itu sendiri, ya, mari kita diskusikan apa arti dari kecerdasan buatan ini. Atribut artificial, ya, mungkin membangkitkan pemahaman yang sangat berbeda. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Ini memunculkan ketakutan, kekhawatiran, ya, akan cyborg, ya, yang cerdas. Apa sih cyborg itu? Ya. Nah, kita lihat ya, begitu menggebu-gebunya manusia, ya, orang-orang itu ya, sehingga pada waktu artificial intelligence pertama dipikirkan, ya, jadi artificial itu pertama apa namanya deklarasikan atau diumumkan, itu mereka mulai muncul fiksi-fiksi. Wah, mungkin bisa begini, mungkin bisa seperti ini dan sebagainya. Sehingga muncullah sebuah cerita fiksi ya tentang cyborg ini ya. Ya, cyborg itu seperti manusia, ya, bermacam-macam kita lihat ya. Ya, eh, apa fiksi ya, khayalan ya. Ya, dan itu mungkin yang laku ya pada waktu membuat film, membuat buku cerita dan sebagainya. Ya. Sehingga di dalam cerita-cerita cyborg itu kita seakan-akan terancam ya. Kalau memang terjadi seperti itu, kita bisa tergeser gitu ya. Jadi pernah ada juga film-film mengenai alien gitu ya. Wah, itu lebih mengerikan lagi ya. Jadi semua itu menjadi ilusi, menjadi kadang-kadang kita menjadi takut. Ya, senang juga ngelihat cyborg gitu misalnya ya. Tapi kalau terjadi seperti ini bagaimana ya? Ya. Sehingga sering kadang-kadang terjadi misalnya contohnya seseorang membuat robot ya dalam fiksinya. Ternyata robot itu jauh lebih pintar daripada manusia sehingga dia akan membunuh contohnya ya. Akan membunuh penciptanya apa yang membuat robotnya. Ya, dikejar-kejar dan sebagainya gitu ya. Ya, tetapi itu cerita fiksi ya. Ya, sampai sekarang, sampai saat ini, yang saya lihat bahwa tidak mungkin rasanya bahwa sebuah robot itu bisa lebih pintar atau lebih cerdas daripada manusia. Ya, tetapi itu juga bisa terjadi. Ya, kita salah memprogram gitu ya, bukan membuat robot yang menguntungkan, tetapi malah robot misalnya ya, yang mengajar-ngajar kita, mengancam jiwa kita misalnya, gitu ya. Nah itulah saya katakan bahwa salah persepsi ya, salah kita mengartikan apa itu artificial intelligence ya. Meskipun meskipun saya katakan bahwa ini bisa juga apa dipakai untuk hal-hal yang salah gitu ya. Apa misalnya? Saya ingin membuat robot ya. Akhir-akhir ini Anda melihat ya robot mengenai apa ya robot yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ya, sehingga Anda melihat mengenai apa
robot-robot yang bisa membantu orang menyelesaikan mana ya saham yang paling anu apa, yang paling paling murah, paling ya mana yang bisa kita beli, kapan kita jual dan sebagainya ya. Saya tidak mau menceritakan mengenai kegiatan apa itu, tetapi Anda lihat ya, sehingga manusia begitu percaya, ada orang yang mengatakan robot yang ya mereka mengatakan ini robot ini bisa membuat Anda kaya. Ya tentunya ada kegiatan tersendiri. Banyak yang percaya, ya sehingga begitu banyak uang sudah dikeluarkan, ya. Nah, jadi anu ya, untuk saya sebutkan saja untuk saham ya. Anda melihat begitu banyak ya, dan banyak orang yang tergiur dan kalau saya bilang terjerumus kok anu ya, ya. Dan banyak orang yang dirugikan. Ya, itu adalah untuk ya, pada robot tersebut tidak ada. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa artificial intelligence ini penting. Ya. Anda belajar, ya, pelajari gitu ya, sehingga oh robot yang kayak gini bener apa enggak gitu ya. Nah itu ya, ini menjadi kecerdasan tersendiri. Kita harus cerdas, cerdas melihat apakah benar robot-robot itu bekerja seperti itu. Ya, tapi sebenarnya ada memang robot-robot untuk saham tersebut yang betul, yang benar gitu ya. Ya, tapi logika-logika mengambilkan keputusan itu adalah manusia yang membuat. Ya, tentunya peralatan-peralatan. Kalau kita sebagai orang teknik mesin, bagaimana mereka memantau, ya, bagaimana mereka mengambil keputusan. Tentu ada peralatan tambahan. Ya, kita kenal dengan sensor. Sensor itu ada bermacam-macam. Ada sensor cahaya, ya, ada sensor peraba atau perasa. Ya. Kemudian yang ada sensor-sensor dengan alarm dan sebagainya. Ya. Itu yang dikembangkan untuk artificial intelligence. Ya, baik. Ya, itu sedikit ya tambahan ya. Ini saya sebutkan ya, mengingatkan gambaran ya dari novel fiksi ilmiah. Oh, ini ya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kebaikan tertinggi kita jiwa ya adalah sesuatu yang harus kita coba pahami, modelkan ya dan bahkan rekonstruksi. Ya, saya kira nggak sampai kemari ya. Tadi ya meskipun kita lihat sekarang sudah banyak ya boneka-boneka ya yang bisa bertingkah seperti manusia, ya, membantu menjawab lah. Ya. Saya pernah melihat di salah satu apa, uh, apa airport itu apa ya, saya turun kemudian saya dengar di sebelah saya ada yang berbicara gitu ya, kok tanya ke saya gitu ya. Hmm, dia tanya beberapa pertanyaan terus saya coba itu. Saya ragu-ragu menjawab ya, terus saya bilang, oke silakan, what is your problem katanya gitu ya. Oh iya saya tak tahu ini kemana ini ya, mau keluarnya tuh saya tanya, mencoba bertanya, dijawab. Ya, kamu ikuti aja panah ini mungkin sebelah kiri dan sebagainya. Dan gerakannya seperti manusia. Ya, sampai saya ragu-ragu melihatnya itu seperti anu ya. Tetapi di sana terlihat bahwa dikatakan please ask this robot. Nah, saya tahu dia robot gitu ya. Tapi tampilannya persis, persis manusia. Cara berbicara, cara senyumnya, kemudian cara menjawabnya dan sebagainya. Nah, itu artificial intelligence yang mungkin positif ya. Baik, ya, tapi jangan menggantikan menurut saya ya, jangan menggantikan apa menjadi apa ya, menjadi manusia gitu ya. Nah, itu ya pernah ada orang hitung ya untuk membuat manusia ya. Saya tidak tahu berapa triliun harganya ya. Karena harus ya kita sudah mengenal sekarang bagaimana kita bisa apa uh, untuk cloning sel dan sebagainya ya. Kita membuat sel, saya tidak tahu, saya pernah baca itu ya. Ya, tapi ternyata harganya ya tidak mungkin bisa di apa ya dijangkau ya. Baik, jadi manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi kita ya, kita kalah cerdas lah pokoknya tentang hal itu ya. Dengan interpretasi begitu saja yang berbeda menjadi sulit untuk mendefinisikan istilah kecerdasan buatan atau AI secara sederhana ya, ya dan kuat artinya tegas gitu ya. Orang berpikir seperti itu, oh bagaimana ya?
ya, karena terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Kembali kita ke definisi bahwa artificial intelligence itu adalah untuk membantu manusia, ya, membuat program. Ya. Contohnya misalnya, Anda merencanakan KRS, ya. Anda bisa merancang itu dengan membuka di komputer Anda, ya, kemudian Anda menghubungi melalui internet, ya. Nah, itu yang disebut dengan artificial intelligence gitu ya. Dengan memasukkan nama Anda, ya, langsung komputer tahu Anda sudah mengambil berapa SKS. Sekarang posisi Anda di semester berapa, ya. Sekarang Anda itu dalam kondisi kritis atau benar-benar pada track yang sudah yang dirancang oleh misalnya jurusan teknik mesin, ya, di fakultas Anda dan sebagainya. Itu artificial intelligence gitu ya. Meskipun demikian, dengan menggunakan contoh dan definisi sejarah untuk mencirikan bidang AI, ya, ini itu aneh aja untuk menjelaskan saya katakan ya, bagaimana perkembangan artificial intelligence itu ya. Seseorang atau salah satu pelopor AI, ya, adalah orang yang pertama yang mendefinisikan istilah kecerdasan buatan, ya, kira-kira seperti ini. Tujuan AI adalah untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah cerdas. Nah, maaf bicara, kita kan ya, uh, kita itu cerdas, cerdas yang diberikan oleh pencipta kita. Ya, cerdas bukan karena dibuat oleh manusia. Nah itu, ya. Jadi kita bisa berpikir, ya, kita bisa bereaksi. Misalkan ketika jari kita menyentuh benda panas, ya, itu pertama munculnya sensor-sensor ya. Kemudian reaksi wajah kita ketika pertama kita melihat sesuatu yang misalnya menakutkan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar-dasar dari artificial intelligence. Ya, jadi seakan-akan cerdas, gitu. Padahal cerdas itu kita yang memprogram, manusia yang memprogramkan. Ya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah mesin bisa berpikir? Ya, saya kira tidak ya. Jadi bagaimana? Nggak bisa berpikir, kok bisa bertindak? Ya, kok bisa melakukan suatu reaksi, bisa melakukan suatu kegiatan akurat lagi. Wah, itu ya. Jadi manusia kira-kira kalau bisa kamu memindahkan gelas gitu ya, atau tempat minum kita, sering bisa salah gitu ya. Ya, padahal kalau kita lihat robot, akurat sekali. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara berpikirnya? Oh ini pertanyaan-pertanyaan akan muncul ya dalam artificial intelligence ini. Nah, dalam pengenalan ini kita akan melihat lebih objektif ya apa sebenarnya artificial intelligence itu ya. Jika tidak bisa berpikir, mengapa bisa menggerakkan mesin? Nah, saya kira karena Anda sudah pernah mengambil mungkin mekatronika, robotika, dan sebagainya, ya, atau pemrograman komputer, Anda sudah bisa membayangkan. Ya. Dan memang itu artificial intelligence. Ya. Jangan mikir jauh-jauh. Ya. Sementara artificial intelligence adalah seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cara pikir mesin dengan manusia berbeda? Nah, khusus ya, ini saya katakan apakah berbeda ya. Saya tidak katakan apakah sama gitu ya. Kalau sama sudah mulai timbul perasaan khawatir ya. Baik, pada saat-saat yang lalu ya, saya kira juga Anda mungkin mengerti ya, sebuah perusahaan membuat mesin membuat nasi goreng ya. Jadi mesin tersebut sudah tidak ada intervensi dari manusia, dia langsung bekerja, dia langsung menuangkan minyak, kemudian menuangkan nasi, bumbunya dan sebagainya, ya, ya, sayur-sayurnya, kemudian dia goreng, ya, kemudian diletakkan di piring, langsung di ban berjalan, dia berjalan, ya, ya ada juga eh, pembuat yang memasak masakan, ya bermacam-macam, tergantung siapa yang memesan, ya. Saya melihatnya, saya begitu lihat, oh ya ini mesin otomatis gitu ya.
tapi itu disebutkan artificial intelligence, mesin yang cerdas. Ya. Dan waktu untuk membuat nasi goreng tersebut adalah sama, dan kualitas rasanya adalah sama. Ya, padahal kalau manusia membuat kadang-kadang berbeda ya. Nah, itu cerdas sekali itu. Ya. Ya, tapi siapa yang membuat semuanya itu? Sekali lagi kita katakan manusia. Ya. Jadi masukkan nasi tersebut ke dalam wajan. Ya, kalau temperaturnya sudah mencapai tertentu. Loh, dari mana tahu temperaturnya? Dari penelitian. Oh, temperatur sekian, langsung dia gerakkan apa namanya kontainer nasi itu dimasukkan di wajannya, misalnya gitu ya. Kemudian ada alat pengaduk dan sebagainya ya. Setelah berapa detik, kemudian sayur ditambahkan. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada telurnya, mungkin ada sebagainya. Ya, dan rasanya sama, dan orang suka. Nah, gitu. Oh ini orang mengatakan hebat. Nah itu artificial intelligence. Ya. Kemarin siang saya melihat ya ada di WhatsApp saya ada yang mengirimkan mesin pembuat martabak. Saya membayangkan membuat martabak itu kan istilahnya kulitnya atau saya tidak tahu apa istilahnya itu membuatnya kan agak sulit ya. Jadi orang membuatnya sampai diputar-putar gitu ya, menarik perhatian orang ya, dilempar ke atas dan sebagainya. Loh, ini mesinnya bagaimana ini ya? Nah, setelah saya tonton, ya memang ternyata tidak seperti itu. Ya, tetapi dia bisa membuat kulitnya itu betul-betul tipis. Ya, persis seperti yang kita lihat ya. Dia goreng di wajan itu. Mungkin Anda lihat juga ya. Saya melihatnya itu minggu lalu. Kemudian diberikan adonan yang sudah disiapkan dan sebagainya. Jadilah martabak tersebut. Nah, dan martabak tersebut, ya, orang hanya pesan lewat mesin. Ya, kemudian ada barcode, ada atau QR, QRIS-nya dan sebagainya, saya tidak tahu. Ya, cuma dikatakan ini saya membayar dan membayar dengan QRIS. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sekarang sistemnya sudah demikian canggih, membayar tidak dengan uang kontan, ya. Kemudian jadi prosesnya terlihat jadi kita tinggal ngambil, ya. Dan kita lihat bahwa teknologi artificial intelligence ini, ya, itu bisa menjadi eh, apa namanya istilahnya bumerang ya. Ya karena hebatnya artificial intelligence ya, sehingga cara kita yang praktis membayar ke bank melalui katakan melalui internet banking dan sebagainya juga terancam ya karena artificial intelligence itu juga mengembangkan teknologi yang seperti itu contoh aja ya. Nah, makanya kalau kita sudah tahu apa yang disebut artificial intelligence ya kita bisa mengerti bagaimana cara kerjanya ya. Untuk menguji definisi, ya tadi ya, apakah bisa berpikir, apakah bisa sama seperti manusia, mungkin ada banyak skenario berikut. Ya, beberapa robot kecil bergerak di permukaan tertutup berukuran luas tertentu. Ini diuji ya. Aduh, saya lupa ini ya. Anukan apa? Saya mengambil dari mana itu ya. Semua dapat mengamati berbagai pola perilaku. Beberapa robot membentuk kelompok kecil dengan pergerakan yang relatif sedikit. Ya. Ya, robot yang lain bergerak dengan tenang melalui ruangan dengan cerdas menghindari tabrakan. Yang lain lagi tampaknya mengikuti salah satu ya, robot yang memimpin. Ya, saya nggak tahu ya, Anda lihat ya, itu pernah saya lihat pada waktu di salah satu perguruan tinggi ya, mengadakan pertandingan mengenai robotika, ya, itu saya lihat itu hal ini terjadi. Ya. Perilaku agresif juga terlihat, tabrak dan sebagainya. Apakah yang kita lihat adalah perilaku cerdas? Nah ini, ya. Dapat disimpulkan bahwa robot-robot tersebut cerdas. Ya, beberapa ahli berpendapat bahwa perilaku yang tampaknya rumit ini hanya digerakkan oleh rangkaian listrik ya, yang sangat sederhana. Ya. Ya, karena apa? Ya kita mengenal, mungkin Anda sudah pernah ya, membahas mengenai Arduino. Ya, kalau Anda mengambil pemrograman komputer, ya di sana ada. Ya, kebetulan saya pengajarnya, saya memperagakan tentang Arduino, ya, robot-robot dengan Arduino. Ya.
Arti kecerdasan, ya, perancang AI, artificial intelligence, belajar dan mengerti dari pengalaman. Yang memasak nasi goreng ini berapa menit ya? Kemudian dipelajari nasi ini menjadi matang berapa menit dan sebagainya. Nah, dari pengalaman tersebut, mereka membuat suatu perangkat, ya, tentunya ada suatu perangkat menghitung waktu, ada timernya misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengamati dan memahami pesan yang kontradiktif. Nah ini kontradiktif. Ini nggak seperti ini kok ya. Ya, mengamati itu ya, contohnya kalau Anda membuat suatu program eh, dalam bahasa pemrograman, maka Anda akan melihat selalu di dalam bahasa pemrograman tersebut, Anda akan melihat suatu daftar error. Ya, daftar error itu nanti akan memandu kita. Bagaimana sih programmu kok bisa salah? Ya. Nah, kemudian kita harus melakukan suatu kegiatan perbaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bereaksi dengan cepat pada situasi yang baru? Ya, ini juga ya, contohnya situasi baru. Ya, pernah pada waktu saya katakan tadi saya bekerja di industri, ya, sebuah mesin diberi dari sebuah negara, dari negara tertentu, gitu ya. Kemudian pada waktu dipasang, ya, ternyata ada beberapa hal aturan yang tidak sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Ya, ruangan ini harus steril, debunya harus diukur sekian, ya, jangan sampai partikel, sehingga mesin tersebut tidak bisa bekerja langsung, kita harus menyesuaikan. Nah, nah artificial intelligence ini ya bisa dilengkapi bagaimana cara bereaksi dengan cepat pada situasi yang baru. Ya, contohnya lain lagi adalah saya pernah apa mendata, ya bukan saya, perusahaan mendatangkan mesin dari negara tertentu ternyata tegangannya adalah 100 volt bukan 110. Padahal di tempat kita bekerja 220. Waduh, bagaimana ini? Ya, itu contoh-contoh ya. Kemudian yang keempat, berlogika dalam memecahkan masalah serta penyelesaian yang efektif. Ya, kadang-kadang kalau kita sendiri sebagai manusia ya mencari jalan yang paling efektif itu mana, itu sangat sulit. Ya, tetapi robot mungkin lebih cepat. Ya, karena mereka diperintahkan. Kalau kamu melihat ini belok kiri, kalau kali ini berhenti, kalau lihat ini berputar. Kalau kita enggak kan, kita mikir gimana ya caranya, sehingga ya robot itu mungkin lebih efisien dan efektif. Ya, itu salah satu yang nanti akan kita diskusikan. Apa itu artificial intelligence? Kok ditanya lagi? Ya. Artificial intelligence ada kemampuan komputer digital atau robot. Nah, ini dilihat dari komputer ya, atau robot yang dikendalikan komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya dikaitkan dengan kemampuan pemrosesan intelektual yang lebih tinggi dari manusia. Nah, nanti kita lihat kenapa kok lebih tinggi. Ya. Namun definisi juga memiliki kelemahan. Itu akan itu akan mengakui misalnya bahwa komputer dengan memori besar, ya, komputer kita kalau terbatas sulit ini gitu ya, ya sesuai permintaan menampilkan kemampuan atau kecerdasan yang lebih tinggi, ya misalnya, ya menghafalkan teks panjang pasti bisa karena memorinya lebih besar. Ya. Itu yang saya alami kemarin, ya pada waktu saya mengajar pemrograman komputer, saya mengatakan bahwa mahasiswa harus menginstall suatu apa namanya perangkat lunak, ya karena saya pakai perangkat lunak tersebut untuk memperagakan, ya. Saya peragakan, kemudian saya berikan itu ya, Anda bisa lihat di salah satu yang saya posting, ya itu mengenai apa Visual Studio. Ternyata mahasiswa mengeluh, Pak, saya tidak biasa install di komputer saya. Wah, saya baru ingat ya bahwa kemampuan sebuah komputer itu yang bisa menentukan kita mengerjakan ya, atau memanfaatkan perangkat lunak tertentu ya, yang membutuhkan uh, suatu spesifikasi yang lebih. Ya. Jadi padahal mahasiswa tersebut sudah punya RAM-nya, random access memory itu sudah 8. Ya.
Jadi 8 apa punya saya 16. Nah, ternyata hanya beda beda kemampuan RAM-nya, ya, itu sudah tidak bisa dipakai, jadi tidak bisa diinstal. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa artificial intelligence bertambah hari bertambah maju, berarti komputer kita itu harus di upgrade terus. Nah, itu salah satunya. Ya, baik. Tadi itu yang salah satu yang mungkin menjadi kendala, tetapi juga menjadi suatu apa ya? Nanti kalau kita bisa bisa pakai, kita atasi. Waktu itu menjadi sangat singkat. Ya, apa arti artificial intelligence? Dianggap sebagai kemampuan pemrosesan intelektual manusia yang lebih tinggi. Ya, seperti misalnya perkalian cepat dua angka untuk 20 digit. Ya, salah satu program yang saya kemarin buat adalah mengenai matriks ya. Oh, matriks sangat kompleks ya. Kalau kita misalkan menghitung secara manual bisa ya. Begitu matriks itu apa kolom kolom dan barisnya bertambah besar, misalkan 10 aja 10 kolom dan 10 baris itu sudah memakan waktu dan ketelitiannya pasti rendah. Ya, tetapi dengan komputer itu secara singkat dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Ya, tentunya kemampuan komputernya harus mempunyai speed yang tinggi, ya, kemudian punya memori yang tinggi. Ya. Menurut definisi ini, setiap komputer adalah sistem AI, Artificial Intelligence. Ya, saya setuju. Ya. Apa benar ya seperti itu? Kemudian ada yang mendefinisikan AI dengan lebih sederhana, yaitu dikatakan bahwa kecerdasan buatan adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal di mana pada saat ini manusia lebih baik. Antara setuju sama enggak gitu saya ya. Ya. Tetapi yang statement yang terakhir ya bahwa manusia itu lebih baik. Ah ini saya setuju. Ya. Pemikiran yang dipengaruhi oleh fiksi cyborg. Nah ini salah satu ya saya harapkan manusia akan lebih tenang bahwa yang namanya cyborg yang lebih hebat dari manusia itu sampai saat ini belum ada. Ya. Kalaupun ada kesalahan pemrograman, ya tidak sampai dia mengubah pikirannya, ya sehingga dia menjadi lebih cerdas daripada manusia. Paling-paling ada apa kesalahan gerak, ya itu ya tidak lebih dari itu. Jadi dapat diartikan secara singkat bahwa AI merupakan topik atau isu ya, dalam kegiatan penelitian, penerapan dan perintah-perintah yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu kegiatan yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Misalnya pencatatan, uh, pengolahan dan data penelitian dan simulasi. Pencatatan hasil penelitian itu artinya ya, kita tinggal menghubungkan komputer pada alat yang akan kita uji, ya. Nah, secara otomatis dia akan merekam, ya, bahkan diolah. Ya. Kemudian juga komputer itu bisa melakukan misalnya simulasi, ya, simulasi kegiatan penelitian. Ya. Contohnya, kalau kita melakukan penelitian mengenai turbin air, ya, perilaku air di dalam turbin air, itu bisa kita simulasikan di suatu perangkat lunak, ya, misalnya ANSYS, ya, atau SolidWorks, ya, banyak ya. Itu AI, ya. AI merupakan kegiatan agar bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini ya, dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya. Ini berhubungan dengan otomatisasi mesin, ya, mesin industri yang saya katakan. Ya. Artinya seorang operator dia melakukan membuat produk-produk plastik ya, itu dengan peralatan mesin mekanik. Ya. Jadi nanti dalam review saya mengenai artificial intelligence ini Anda akan tahu saya berikan satu contoh mesin membuat produk-produk plastik. Ya. Nah kemudian ini digantikan oleh mesin. Ya, saya katakan tadi ya, jadi mesin
Itu ada mesin blowing dan mesin injection, ya. Sehingga apa namanya, produknya itu menjadi standar, ya. Jadi kualitasnya menjadi standar, ya. Kemudian apa, eh, mungkin waktu pengerjaannya juga lebih lebih pendek, ya, karena dia membuat suatu produk itu sesuai dengan yang sudah di set, ya, yang sudah diatur oleh manusia. Baik ada ya, yang diatur adalah timing, ya, waktunya, ya, sekian detik meniup, sekian detik menutup cetakan dan sebagainya. Sehingga itu lebih uh, efektif dan efisien, ya, dan tentunya kualitasnya bisa sama, ya. Nah, ini saya sebutkan tadi ya, mesin pembuat martabak gitu ya tadi ya. Saya lihat tuh bagus juga mesinnya ya. Tadi sudah saya apa, ceritakan ya. Sehingga uh, kita lihat bahwa uh, kegiatan manusia itu bisa digantikan oleh mesin, ya. Tapi yang mengatur siapa? Manusia. Jadi dia, inilah saya katakan kesimpulannya bahwa AI tidak bisa lebih cerdas dari manusia, karena AI yang menciptakan manusia, artificial intelligence. Ya. Logik, ya, menyelesaikan hampir semua masalah artificial intelligence sebagai ilmu praktis. Ya. Tentu saja tentang mekanisasi pikiran. Ya, kita tidak bisa, mesin itu tidak bisa berpikir sendiri gitu ya. Ya, yang mengatur adalah manusia ya, yaitu dia hanya tinggal, ya itu dikatakan robot ya, bukan memikir ya, kita yang memikirkan, ya, timernya berapa, kemudian ada lagi yang disebut dengan limit switch-nya, kapan disentuh dan sebagainya, ya. Dan mulailah kita lihat di sini bahwa eh, apa, ketakutan yang seperti yang dikatakan di cyber tadi itu rasanya tidak mungkin bisa terjadi, ya. Dan ini ada dimulai setelah ada komputer yang dapat diprogram. Nah, ini Anda lihat ya, artificial intelligence itu tahun 50-an ini ya. Ada ahli teori logika membuktikan teorema otomatis pertama. Ini saya sebutkan mesin otomatis ya. Dan dengan demikian juga menunjukkan bahwa dengan komputer, ya, yang sebenarnya hanya bekerja dengan angka, seorang juga dapat memproses simbol. Ini spesifik ya. Tapi apa yang, ya, ini yang di dalam pemrograman komputer yang disebut dengan apa, dengan translator, dan satu adalah interpreter. Ya. Jadi simbol ini adalah yang disebut dengan interpreter, sedangkan yang apa, angka-angka itu adalah yang disebut dengan translator ya. Coba direview lagi mengenai apa itu pemrograman komputer ya. Pada saat yang sama bahasa Lisp ini saya perlu perkenalkan ya, LISP ini ya, bahasa pembuat khusus untuk apa, mengerjakan proses-proses struktur simbol. Ya. Nah, tapi saya tidak menganjurkan Anda belajar ini ya, karena ini butuh waktu tersendiri ya, dan Anda butuh teman ya untuk mengembangkan Lisp ini ya. Ini hanya untuk menceritakan sejarahnya aja. Sistem yang berpikir seperti manusia. AI bisa bertindak dan berpikir seperti manusia karena suatu program yang telah disusun sedemikian rupa. Ya, sekali lagi disusun ya, bukan karena mikir sendiri, ya, karena sudah diatur, ya, yang mengatur adalah manusia. Namun tidak hanya karena program yang diberikan, AI juga memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang baru seperti manusia. AI bukan AI-nya ya, manusianya harus mengerti ya, apa artificial intelligence ini, ya, dan memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang baru ya, seperti manusia. Jadi artinya manusia itu apa, AI itu dikembangkan ya, seperti manusia itu tadi mengembangkan ya. Ini agak sulit juga saya menyampaikan ya. Bertindak secara rasional berarti melakukan sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang benar dan wajar. Ya. Nah ya, kalau tadi yang saya diskusikan tadi adalah
bahwa itu sebuah mesin, ya, mesin yang berupa siklus, ya, tidak bisa memutuskan. Ya. Tetapi di sini, ya, seakan-akan dia rasional, ya. Contohnya, ya, tadi, ya, bertindak secara rasional berarti melakukan sesuatu akan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang benar dan wajar. Suatu perangkat AI memiliki kemampuan untuk menyajikan pengetahuan dan alasannya akan berimplikasi pada pengambilan keputusan yang benar atau baik. Ya, ini contohnya, ya, contoh, ya. Mesin yang seperti saya katakan tadi otomatis siklusnya seperti itu. Ya, begitu ada kelainan, mesin itu tidak berhenti. Ya, dia tetap berjalan. Ya, tetapi sekarang rasional ini adalah kalau mesin tersebut bisa melakukan sorting. Contoh, oh ini produk ini jelek, langsung dibuang. Ya, tentunya rasional itu dari sensor yang kita pasang dan setting mesin tersebut. Ya. Selanjutnya, ya, jenis artificial intelligence, ya, beberapa pakar ilmu komputer membedakan beberapa jenis, ya. Sistem yang berpikir seperti manusia. Nah, ini uh, apa namanya? Seperti, tapi tidak berpikir seperti itu, tapi dia berjalan sesuai dengan yang dipikirkan oleh manusia. Jadi manusia yang melakukan settingnya, ya, mengotomatisasikan aktivitas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, ya, mengambil keputusan apa anunya ini maksudnya adalah mengambil keputusan, oh ini harus dibuang, tidak sesuai, ya. Pemecahan masalah, ya, sama juga, ya. Ya, kadang-kadang ada suatu produk yang harus dipisahkan. Ya. Kemudian ada suatu produk yang harus langsung di-packing dan sebagainya. Ya. Pemecahan masalah dan pembelajaran tentunya manusianya, ya. Contohnya adalah jaringan syaraf tiruan. Ya. Sistem yang berdiri seperti manusia ini adalah komputer yang melakukan tugasnya, ya, dengan cara yang mirip dengan yang dilakukan manusia. Ya, mirip. Ya. Tapi sekali lagi saya selalu sampaikan yang mengatur adalah manusia, ya. Sistem yang berpikir rasional, mencoba meniru pemikiran logis rasional manusia, mengamati bagaimana memastikan bahwa mesin dapat merasakan, bernalar, dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ya tentunya ini berhubungan dengan sensor tadi, ya. Sistem pakar termasuk dalam grup ini. Ya, jadi ini sistem pakar, ya, termasuk dalam kelompok ini. Sistem yang bertindak secara rasional. Ya, idealnya mereka adalah sistem yang mencoba meniru perilaku manusia secara rasional, ya, sepertinya, ya, seperti otak cerdas. Ya. Seperti yang saya katakan pada waktu saya ditanya oleh robot, ya, saya ragu-ragu. Itu saya menoleh, saya katakan, saya melihat tulisan, silakan robot ini silakan berkomunikasi dengan robot ini, gitu, ya. Saya baru tahu, oh ini robot, gitu, ya. Karena tampilannya benar-benar seperti manusia, ya. Cara berbicara, cara bereaksi, dan sebagainya. Ya. Sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence mempunyai sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia. Lalu dikatakan seperti, ya, sistem yang berpikir rasional dan dimungkinkan juga sistem yang bertindak rasional. Ya. Ya, kalau kita memasukkan di dalam pemrogramannya itu adalah rasional yang, ya, yang kita ketelitian yang kita inginkan kita masukkan, maka dia berpikir rasional seteliti yang apa yang kita masukkan. Ya, tapi kalau kita ketelitiannya rendah juga, ya, ketelitiannya juga rendah. Ya. Kecerdasan manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita diciptakan Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia. Nah, sebenarnya maksudnya itu, ya, itu yang membuat manusia, ya. Ya. Karena istilah diciptakan itu, ya, tidak tahu itu, masing-masing punya persepsi, ya, dibuat oleh manusia. Ya, kecerdasan memainkan peran penting, apakah itu manusia atau buatan. Ya. Kecerdasan manusia adalah kualitas yang membantu manusia dalam mempelajari, memahami, dan memecahkan masalah dengan ide-ide cemerlang.
Sedangkan kecerdasan buatan adalah sesuatu yang meniru manusia dengan informasi yang mereka terima. Kalau informasi yang mereka terima tidak terlalu cerdas, ya tidak terlalu cerdas. Ya. Ya, tetapi kalau kita membuat teliti, cerdas, itu rumit ya biasanya ya. Tapi ada yang membuat gitu ya, sehingga ada yang robot ya, yang dibuat saya atau perusahaan apa itu, Toyota apa, Astra ya, membuat robot ya, yang bisa menari dan sebagainya. Ya, tapi tentunya tidak seluas manusia ya. Ya, tapi saya nggak tahu saat ini apakah sudah ada yang seperti itu ya. Tapi yang saya katakan tadi waktu saya bertemu dengan robot yang di lapangan terbang atau airport itu mirip sekali dengan manusia ya. Bisa dibayangkan jika mesin bisa bekerja persis seperti otak manusia, hidup kita akan menjadi lebih sederhana. Wah ini luar biasa ini ya. Jadi kita naik mobil ya, tidak ada pengemudinya, tapi dia bisa uh, berjalan sendiri gitu ya, kemana-mana ya. Ya, tetapi itu pun saya ragu juga ya, apalagi kalau di tempat-tempat yang tidak standar gitu ya. Kita sudah percaya ternyata orang lain yang mengemudikan mobil dikemudikan oleh manusia yang perlu yang apa yang kurang hati-hati ya kita juga celaka gitu ya. Tentunya itu contoh aja ya. Ada mobil tanpa pengemudian itu jadi betul-betul cerdas ya. Apakah masih ada bayangan apakah kecerdasan buatan bisa menyamai kecerdasan manusia atau tidak ya. Saya kira sampai saat ini itu kecerdasan sebuah peralatan itu tergantung manusianya ya. Tapi kadang-kadang ya sebuah peralatan ya apa, berdasarkan kecerdasan buatan itu bisa mungkin lebih cerdas daripada manusia. Mengapa? Karena untuk membuat sebuah robot, kadang-kadang yang membuat itu bukan satu manusia, tetapi yang membuat adalah tim. Ya. Jadi kecerdasan tim itu yang dituangkan di robot. Ya. Sehingga bagaimana kita membandingkan? Apakah robot itu kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengerti artificial intelligence? Apakah robot itu dibandingkan dengan mereka-mereka yang mengerti pemrograman komputer tapi terbatas? Nah, nah itu relatif ya. Ya, tapi kalau saya kira tentang apa namanya kecerdasan manusia sulit sekali untuk eh, apa namanya digantikan atau disaingi. Ya. Manusia bisa membuat peralatan untuk pacu jantung, ya menirukan, tapi pacu jantung terbatas. Ya. Ini satu contoh ya yang saya alami. Ya, saya pernah merancang sebuah pacu jantung, tapi pacu jantung itu tidak bisa bereaksi sesuai dengan yang dibutuhkan manusia. Ya, saya ceritakan aja di sini. Pacu jantung tersebut saya buat adalah detakannya adalah 70 detakan per menit. Ya, dasar saya adalah bahwa itu adalah kondisi manusia pada waktu dia ya tidak beraktivitas. Ya. Nah, kalau dia beraktivitas, ya, pasti detak jantung yang lebih, bisa sampai 90 sampai 100. Ya, karena dia membutuhkan oksigen dan membutuhkan jantung tersebut memompa darah lebih banyak supaya oksigen terpenuhi. Nah, Anda bayangkan 70 detakan ya, kemudian orang ini berjalan, pasti dia sesak nafas, ya, kekurangan oksigen. Karena alat saya atau alat ini ya pacu jantung kan tidak bisa menaikkan pacu jantung itu sampai ke yang diinginkan. Pada malam hari pada waktu orang beristirahat detak jantungnya itu adalah sekitar 50 sampai 60 katakan ya. Begitu pacu jantungnya 70 terus dia nggak bisa tidur gitu ya. Ya karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Nah, itulah apa yang sekarang dirancang bagaimana pacu jantung tersebut uh,
memantau kadar oksigen di dalam darah. Nah, kalau kadar oksigen di dalam darah kurang, maka detak jantungnya harus dinaikkan. Nah, itu artificial intelligence. Nah, baik. Selanjutnya mari kita mulai mempelajari definisi kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Penjelasan ini juga memuat peran kecerdasan buatan di dunia manusia. Ya. Kecerdasan buatan uh, dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Ya. Dampak kecerdasan buatan terhadap masa depan pekerjaan, ekonomi, dan masih banyak lagi secara mendetail. Loh, apa ini kok bisa ke ekonomi? Ya, ya kalau kita lihat sekarang, saya ingat beberapa tahun yang lalu ya terjadi suatu perdebatan ya bahwa otomatisasi itu uh, membunuh pekerja-pekerja ya. Dengan otomatisasi ya, perusahaan akan mengurangi pekerja. Ya. Pekerja bagian sortir tidak dibutuhkan karena mesin produksi bisa mensortir sendiri. Ya, contoh aja. Gitu. Jika banyak kontroversi. Ya. Pada sekarang kalau kita lihat ya, saat ini ya uh, kelihatan otomatisasi digencarkan ya. Jadi sekarang kita sedang contohnya ya seperti saya dulu kalau mau pergi kemana-mana ya saya ke pangkalan ojek saya minta diantar. Loh, sekarang sudah ada yang didapatkan dengan ojek online. Ya sudah, yang tidak online ya sudah tidak bisa kerja gitu ya. Nah, kemudian uh, ada lagi contoh. Biasanya saya kalau membutuhkan sesuatu saya harus ke toko, saya harus keluar. Tapi sekarang enggak. Saya tinggal di rumah aja, ya. Kemudian bisa dikirimkan ke rumah. Nah, misalnya saya membutuhkan seorang sopir, misalkan untuk mengantar saya, dia kehilangan pekerjaan. Nah, itu contoh sederhana aja, ya, untuk masa depan. Ya. Tetapi ada salah satu yang apa mungkin dari segi secara luas, ya, bahwa otomatisasi itu menguntungkan. Ya tentunya ya, ada beberapa ada beberapa cara yang harus ditempuh ya. Nah, mereka yang menganggur bagaimana? Misalnya gitu ya. Ya pemerintah memberikan pekerjaan ya, sehingga kita lihat sekarang digencarkan ya yang disebut dengan UMKM ya. Ya saya berpikiran agak lain gitu ya. Jadi mungkin UMKM itu maksudnya adalah untuk untuk mengurangi konglomerasi. Jadi jangan sebuah perusahaan itu memonopoli, ya, memonopoli, ya, sehingga kalau kita lihat bahwa tidak ada pemerataan ekonomi, ya. Jadi ada yang mohon maaf mungkin yang ekonominya rendah, menengah, atau yang luar biasa, ya, uh, itunya ya, kekayaannya mungkin ya. Selanjutnya, definisi kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan buatan berarti teknologi yang dapat membuat mesin berpikir seperti manusia dan mereka dapat bekerja seperti manusia. Ya. Ini membantu robot untuk menyalin aktivitas manusia berdasarkan perilaku mereka dan digunakan di hampir setiap bidang seperti industri kesehatan. Tadi saya sempat sebutkan ya. Jadi kalau tekanan darah mungkin kita tidak perlu lagi manusia ya, tidak perlu bantuan manusia lagi ya. Oh, dulu harus pakai alat terus dipompa, kemudian si orang dari kesehatan itu harus memantau ya bagaimana membaca tekanan darah. Sekarang sudah ada alat yang otomatis gitu ya. Kita tinggal pencet saja kemudian dia memompa, keluarlah hasilnya. Itu contoh gitu ya. Seperti kemudian film kartun. Ya. Gimana ya orang membuat film kartun kok bisa seperti itu? Ya. Itu artificial intelligence ya, ya animasi, ya. Kemudian industri media, ya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita memikir dulu
Saya mendengarkan musik tuh pakai radio. Sekarang dengan HP aja saya sudah bisa mendapatkan itu ya, berita dari radio itu. Ya televisi pun bisa eh, ya kalah juga ya. Misalnya dengan HP kita bisa menonton video dan sebagainya. Ya. Kecerdasan buatan selalu ada di sekitar kita, disadari atau tidak. Seperti saat kita menggunakan Google Maps ya, ada autocorrect, ya, smart speaker, face recognition. Itu ada banyak ya, alat-alat alat-alat untuk eh, pengaman alat kita itu ya kan macam-macam ya pakainya ya. Ada apa sidik jari, ya, kemudian face recognition dan sebagainya ya. Mesin dapat belajar sendiri, menganalisis sendiri, dan juga mengoreksi diri sendiri dan membutuhkan sangat sedikit atau hampir tidak ada pemborosan manusia saat memproses. Ya, memboroskan artinya tidak butuh manusia. Ya, sehingga semuanya bisa dilakukan contohnya seperti sekarang, online. Artificial Intelligence meningkatkan dengan sangat cepat dan mendorong manusia untuk menjadi produktif dan menjalani kehidupan yang wajar. Nah, menjalani kehidupan yang wajar itu maksudnya adalah beberapa hal bisa dilakukan lebih ringan karena dilakukan oleh misalnya mesin. Ya. Kecerdasan manusia mengacu pada kemampuan ilmiah seseorang yang memungkinkan berpikir, memperoleh dari berbagai ekspresi, ya, memahami ide-ide kompleks, ya, memecahkan masalah numerik. Banyak ya. Jadi artificial intelligence itu bisa menyelesaikan semua asal semua variabel dimasukkan ya. Ya, bisa beradaptasi dengan situasi baru. Ya, menggunakan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan seseorang dan berbicara dengan sesama manusia. Itu kecerdasan manusia ya. Yang buat kecerdasan manusia luar biasa adalah dukungan perasaan konsep seperti energi, ya, inspirasi yang memberdayakan seseorang untuk mencapai tugas psikologis yang kompleks. Ya. Jadi kalau artificial intelligence itu ingin mendekati apa yang dipunyai oleh manusia, sepertinya ya sampai saat ini masih belum mungkin. Ya. Apa peran kecerdasan buatan di dunia manusia? Ya. Kemajuan kecerdasan buatan dibangun oleh siklus numerik, ya, mempengaruhi peningkatan kapasitas penghitungan untuk menyampaikan model dan pengikat sistem operasional yang lebih cepat dan lebih akurat. Jadi satu semua ya. Atau penggambaran yang ditingkatkan dan campuran kumpulan data yang sangat besar. Nah, ini database-nya harus betul-betul cukup besar dan lengkap ya. Namun demikian, meskipun inovasi penentu tren ini dapat menjalankan tugas tertentu dengan produktivitas dan presisi yang lebih tinggi, kemampuan manusia menjadi bagian mendasar dalam perencanaan dan penggunaan inovasi artificial intelligence. Ya. Jadi ya, secara langsung yang harus kita pikirkan adalah bahwa artificial intelligence itu buatan manusia. Tidak mungkin dia bisa lebih dari kemampuan manusia. Ya, selain kecepatannya ya. Nah, tentunya kecepatannya tergantung prosesor komputer yang kita pakai. Kecerdasan manusia adalah hal yang membentuk perkembangan dan apropriasi kesadaran buatan manusia dan pengaturan kreatif yang terkait dengan manusia itu sendiri ya. Kecerdasan manusia lah yang mencoba bertanya, mengapa? Dan membayangkan skenario di mana melalui penalaran dasar. Ya. Karena desain teknik terus diuji oleh masalah yang kompleks dan sifat informasi. Persyaratan pengawasan manusia, keterampilan, dan penegasan kualitas adalah dasar dalam menggunakan hasil buatan AI. Ya, hasil buatan artificial intelligence.
artificial intelligence itu tergantung pada bagaimana ya akurasi pembuatan programnya yang ya diinisiasi oleh manusia. Itu ya yang dimaksudkan. Ya kalau nggak akurat ya hasilnya pun tidak akurat. Sekarang kecerdasan buatan dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Itu yang membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia sudah sampai dari dunia fiksi ke dunia nyata. Itu yang saya sebutkan, saya jelaskan cyborg tadi ya. Robot dapat melakukan tugas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ya, coba Anda lihat robot yang dibuat oleh Astra, oleh Toyota itu ya. Telah lama diusahakan untuk memperoleh kecerdasan dalam mesin untuk memfasilitasi pekerjaan manusia. Ya, malah saya pernah ada melihat di warung membuat sebuah robot sederhana ya, kemudian membawa makanan disampaikan pada tamunya. Ya. Di sisi lain, kecerdasan manusia mengidentifikasi dengan pembelajaran dan pengalaman serbaguna. Itu pasti ya. Jadi manusia itu belajar terus ya. Itu umumnya tidak bergantung pada informasi yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang diperlukan untuk artificial intelligence. Ingatan manusia, daya pencatatannya, dan tubuh manusia sebagai elemen mungkin tampak tidak penting ya dibandingkan dengan peralatan mesin dan dasar pemrograman. Namun kedalaman dan lapisan yang ada di otak kita ya, jauh lebih tidak dapat diprediksi dan sangat kompleks yang sebenarnya tidak dapat dikalahkan oleh mesin apapun ya. Setidaknya tidak lebih cepat daripada nantinya ya saat ini ya. Berikut perbedaan mendasar antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Ya, jika kita dapat membandingkannya dengan alam, ya, kecerdasan manusia bermaksud untuk merevisi ke lingkungan modern dengan menggunakan gabungan ya atau campuran prosedur kognitif yang berbeda. Ya. Sedangkan kecerdasan buatan bermaksud membuat perangkat yang dapat mengganti perilaku manusia dan melakukan tindakan seperti manusia. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa otak manusia itu analog, ya, tetapi mesin itu digital. Ya. Seperti yang kita bisa pelajari di sistem pemrograman komputer. Ya. Perbedaan sederhananya adalah manusia menggunakan otak, ya, kemampuan berpikir, ingatan, ya, sedangkan mesin artificial intelligence bergantung pada data yang diberikan manusia pada sistem artificial intelligence ini, gitu ya. Kalau datanya nggak tepat, ya hasilnya juga tidak tepat. Ya, kalau datanya tidak akurat, maka hasilnya pun tidak akurat. Ketiga, seperti kita ketahui bersama bahwa manusia belajar dari kesalahan masa lalu, ya, dan ide-ide cerdas serta sikap cerdas terletak pada dasar kecerdasan manusia. Ya. Karenanya mesin tidak dapat berpikir dan belajar dari masa lalu. Ya. Mereka dapat belajar dari informasi dan melalui pelatihan reguler. Ya, tapi mereka tidak pernah dapat mencapai prosedur berpikir yang unik seperti manusia. Nah, selanjutnya, kecerdasan buatan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Sedangkan manusia dapat beradaptasi dengan perubahan dengan mudah, dan ini membuat orang dapat belajar dan menguasai beberapa kemampuan. Kelima, komputer modern umumnya menggunakan energi yang lebih sedikit. Nah, ini keuntungannya, sedangkan otak manusia menggunakan energi yang lebih banyak. Nah, ini saya tidak tahu ini ya, penelitian siapa ya, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya, muncul kesimpulan seperti ini. Mesin dapat menangani lebih banyak data ya, dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Sampai sekarang manusia tidak bisa mengalahkan kecepatan komputer, nah, sudah pasti. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan buatan belum menguasai kemampuan untuk menangkap kode-kode sosial. Ya, manusia itu hidupnya adalah makhluk sosial. Ya.
orang jauh lebih baik dalam interaksi sosial karena mereka dapat mengembangkan data akademis, memiliki kesadaran diri, ya, dan elegan terhadap emosi orang lain, ya, toleransi misalnya. Apa dampak artificial intelligence terhadap masa depan pekerjaan dan ekonomi? Nah, otomatisasi tugas. Nah, ini ya. Dampak AI yang artificial intelligence paling jelas adalah hasil dari otomatisasi, ya. Tugas di seluruh lingkup bisnisnya luas berubah dari manual menjadi digital. Tugas atau pekerjaan yang mencakup tingkat pengulangan atau penggunaan dan penerjemahan ukuran besar informasi saat ini disampaikan dan ditangani oleh komputer, ya. Terkadang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ya, jadi langsung di dalam sistem komputer itu sudah langsung ada penyelesaiannya. Ya. Menyambut peluang baru. Saat kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin menjalankan tugas manual yang biasa dilakukan oleh manusia, ini membuka dan melahirkan bisnis baru dan membuka pintu bagi angkatan kerja. Ya. Rekayasa digital adalah contoh dari panggilan yang muncul karena perkembangan teknologi yang cepat dan masih terus berkembang. Jadi sementara penugasan manual harus digantikan dengan pekerjaan otomatisasi. Nah, ini yang berhubungan dengan padat karya, ya. Model pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika digunakan dengan alasan dan bukan untuk kebaikan teknologi, ya, kecerdasan buatan dapat membuka banyak peluang bagi organisasi, ya, atau institusi, ya, apakah itu institusi perguruan tinggi atau sistem perdagangan, untuk meningkatkan efisiensi dan kerjasama di dalam organisasi. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan barang. Ya, karena itu ya, ini sedikit menyinggung tentang sistem online, ya. Ya, permintaan barang dan layanan dan mendorong model pembangunan moneter yang menyampaikan dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, sekarang kalau pesan-pesan itu kebanyakan kan online, ya. Ya, meskipun banyak kelemahannya, ya, tapi dalam ini adalah salah satu keuntungan dari artificial intelligence. Ya. Peran pekerjaan di zaman artificial intelligence, memahami kemampuan bekerja di luar hanya mendukung gaya hidup jauh lebih penting. Ya. Itu berubah menjadi kesan tentang kebutuhan manusia yang penting untuk investasi, ya, ya, kreasi bersama, ya, komitmen dan perasaan dibutuhkan, ya, dan karenanya tidak boleh diabaikan. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan. Jadi di sana sini bahkan tugas-tugas yang biasa dan membosankan di tempat kerja menjadi signifikan dan bermanfaat. Dan jika dihilangkan, itu harus diganti dengan sesuatu yang memberi kesempatan serupa pada artikulasi dan pengungkapan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu sendiri-sendiri. Ya. Ada yang suka kumpul-kumpul gitu, ada yang suka hidup sendiri, ya. Jadi ini untuk artificial intelligence harus diperhatikan, ya. Nah, karena bermacam-macam sifat dan kemauan manusia. Saya kira demikian, ya.